Baik, eee, sekarang sudah pukul 10.05. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir terlebih dulu. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar yang berjudul Solusi Membangun Customer Journey dengan Digital Marketing Automation. Webinar hari ini terdiri dari presentasi mengenai Product Knowledge Salesforce dan juga live demo. Untuk presentasi akan dibawakan oleh Jonathan Christian, Product Consultant Salesforce Metro Data, dan live demo akan dibawakan oleh Daniel Christian Wokso, CRM Consulting Manager Salesforce Metro Data. Setelah sharing knowledge selesai, akan ada sesi Q&A. Bapak Ibu boleh menanyakan di via kolom chat atau raise hand untuk lanjut bertanya. Kemudian di akhir sesi kita juga akan ada sharing package Salesforce dan juga foto bersama ya Bapak Ibu. Dan juga ada link feedback untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu untuk isi guna membangun event webinar kami selanjutnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, webinar ini akan saya mulai. Waktu dan tempat saya persilakan pada Jonathan. Silakan Jonathan. Thank you, Karen. Rachel, aku ambil screen-nya ya. Oke. Untuk screen-nya ada kelihatan? Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Tadi mungkin Karen sudah memaparkan sedikit tentang kita hari ini, webinar kita. Jadi aku mau say thank you untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jadi ini mungkin kita mau sedikit memberikan update juga dan juga knowledge itu ya ke Bapak Ibu sekalian sini. Apa sih yang bisa Salesforce bawakan gitu ya, terutama dalam hal digital gitu ya, karena semua orang sekarang udah serba digital. Kita ada 2 tahun hidup dalam dunia yang mungkin kita bisa bilang sudah digital gitu ya. Semua by Teams, by Zoom dan lain-lainnya, dan juga beberapa kita pasti sudah masuk ke digital gitu ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dan juga kita akan coba melihat nih bagaimana sih cara kita bisa mengubah dan juga bisa transformasi digital journey kita gitu. Hari ini saya ditemani oleh Daniel Wongso gitu ya. Jadi beliau adalah delivery manager untuk Salesforce dan juga beliau adalah expert gitu dalam hal digital customer journey transformation ini gitu. Jadi dalam sisi marketing dan juga Salesforce in general. Jadi tanpa berlama-lama lagi saya akan mulai. Jadi ini sedikit juga speakernya tadi udah ada di depan ya. Jadi ada Pak Daniel dan juga ada saya sebagai pembawa acara hari ini. Nah, sebelum masuk juga ini ada closing statement. Jadi yang saya akan bawakan nanti ini sudah ready to market dan juga all buying decision should be made setelah ini ya. Jadi bukan hanya dalam yang kami present saja, tapi juga harus ada beberapa hal lainnya yang harus dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, ini juga sebelum masuk juga saya thank you untuk Bapak Ibu kalian yang hadir pada pagi hari ini. Nah, kita masuk ke dalam Jo, yep. sorry, udah share screen belum ya? Oh, tadi ada yang ngambil ya? Iya, sempat. Nah, oke. Oke. Udah muncul lagi, Ren? Sudah, Jo. Silakan dilanjutkan. Thank you. Nah, oke. Jadi mungkin kita masuk ke namanya era digital udah cukup lama gitu ya. Mungkin memang sudah cukup lama kita masuk ke era digital, tapi all digital itu kita baru gitu ya. 2 tahunan terakhir tadi ya, yang setelah kita mengenal COVID ini, kita semua udah bergerak menjadi era digital. Jadi semua orang itu serba digital, mereka bisa beli lewat digital dan juga gimana ya? Kita ngomong kalau sisi marketing gitu ya. Dari halaman ini kita bisa lihat bahwa marketing itu selalu bagaimana cara kita building relationship gitu ya. Kalau dulu mungkin gampang, orang-orang cari kita ke toko, mereka akan ada transaction dengan kita gitu. Tapi sekarang ini bagaimana gitu ya? Tadi mengenal dunia digital ini, bagaimana cara kita building relationship dengan customer yang dimana mereka tuh sekarang sudah lebih full digital. Kita beli apa-apa ada di marketplace yang bisa kita install di HP atau mungkin telepon lewat WhatsApp dan lain-lain itu mereka bisa mendapatkan informasi dan juga mereka bisa melakukan transaksi di digital ini gitu. Nah,
Di sini, jadi kalau misalnya dari Salesforce sendiri ya, karena dia adalah global company dan mereka melakukan research ya, mungkin yearly atau bi-yearly gitu. Nah, dia ada melakukan sebuah research yang di mana 80% dari customer bilang mereka itu kalau misalnya di-treat sebagai seseorang dan juga bukan angka gitu ya, dalam artian perusahaan mengenal dia itu lebih important untuk winning dari bisnis. Jadi ketika kita tahu siapa dia, dia berproses siapa aja, dan juga beberapa informasi lainnya yang mungkin kita bisa mengenal dia lebih dalam, itu mereka akan more likely untuk ke kita dibandingkan ke kompetitor lain gitu ya. Tapi kenyataannya untuk saat ini, baru 34% dari company yang men-treat customer sebagai individual gitu ya, di mana kalau dulu mungkin company-company itu dia kan lebih sebar jala gitu ya, berharap ada yang masuk, tapi kita nggak tahu umpan yang harus kita kasih itu apa sebenarnya, yang di mana itu memang tailored untuk mereka gitu. Jadi every moment counts untuk mereka, dan itu pun kita harus tahu gimana cara kita bisa memberikan yang pas buat mereka. Tapi, ya itu dia, kenapa ada disparate seperti itu, ada, jembatan yang mungkin saat ini kita masih agak sulit untuk melihat atau mungkin, untuk, menyambungkannya gitu ya. Jadi digital first customer dengan digital marketer ada berbagai macam permasalahan gitu ya. Data silo tadi, terus ada rapid change tadi, orang yang tadinya masih bisa ketemu dan purchase langsung, tapi sekarang itu sudah full digital, tools-tools yang masih legacy, dan juga skill set yang mungkin belum equip untuk go digital gitu. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, at least sekali, either itu baru-baru ini atau mungkin di awal dalam tahap-tahap creating your own companies gitu ya. Jadi banyak brand-brand atau companies yang struggle untuk bikin single source of truth karena basic problem dari semua adalah siloed data gitu ya. Jadi ada kemungkinan duplicate, satu orang di-handle, di-capture sebagai 2 informasi yang, berbeda gitu ya. Jadi di sini, sistem Mantaspeed ini dia, daftar nomor telepon, tapi daftar email, tapi itu di-treat sebagai, orang yang berbeda. Mungkin juga ada different phone number gitu ya. Terus known and unknown data, itu ada yang in-store kiosk data itu ya. Jadi, ketika dulu mereka purchase, ada unique ID-nya, tapi kita nggak tahu siapa dia. Atau mungkin itu, no name gitu. Jadi, kita nggak tahu, nama ini dengan emailnya sama atau enggak. Terus mereka mungkin purchase-nya, guest checkout lah, atau mungkin dari commerce profile dan lain-lainnya gitu ya. Jadi, kalau kita nggak, mempunyai satu tempat untuk menghubungkan atau mungkin solusi untuk menghubungkan semua itu, eee most likely mereka akan tadi, nggak akan di-treat sebagai person, tapi akan sebagai numbers, gitu. Nah, kalau misalnya dari, Salesforce, jadi tadi kan ada research dan lain-lain, ini mungkin gambaran nih, jadi, maturity model dari marketing, digital kita, gitu ya. Tapi ini statusnya itu based on Interaction Studio Impact, jadi, ini untuk customer-customer yang memang bukan Salesforce gitu ya. Jadi, ada 3 level gitu ya, untuk, kita bisa lihat maturity kita, gitu. Kalau yang pertama, dari arsitektur kita basic gitu ya tadi, data-data itu terpisah-pisah, dan data itu statis, komunikasi kita hanya berdiri sendiri-sendiri. Ketika ada orang yang beli, baru kita komunikasikan, atau mungkin bahkan kalau misalnya mereka beli pun ada yang kita nggak komunikasi sama sekali gitu ya. At least, kayak kirim email sebagai thank you untuk purchase dan lain-lainnya. Kalau yang kedua, kalau misalnya data kita sudah mulai interconnected dengan satu lainnya gitu ya, dan kita sudah cukup reaktif, kita bisa bikin campaign yang connected satu dengan lainnya. Dalam artian, kalau misalnya lagi ada event yang memang pas untuk mereka, kita bisa kirimin khusus untuk mereka gitu ya, dan kita bisa tailor untuk mereka. Dan yang terakhir, yang sudah cukup advance dan fluid gitu ya, di mana, Bapak Ibu sudah mempunyai satu tempat atau solusi yang bisa, digital, fluid dan juga sudah advance untuk datanya, kita bisa create real time moment sama dia gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu misalnya atau pernah merasakan pasti ya, ketika kita buka, e-commerce platform dan kita cek, satu produk, kita kan, seringkali di website lain yang menampilkan ads gitu, itu tuh kita melihat barang-barang itu gitu ya. Salah satu contohnya mungkin lebih ke situ, jadi kita bisa memberikan moments yang lebih, real time untuk mereka itu, dan mereka lebih, personalized untuk mereka. Tadi, person dan not numbers gitu ya, kalau kita bisa bilang. Nah, di sinilah kita masuk ke, marketing cloud gitu ya tadi. Jadi, setelah journey-journey itu, dari solusi Salesforce kan kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat juga dan sudah menggunakan gitu ya, Salesforce platform itu punya banyak modul. Jadi dari sales, service, marketing, dan lain-lainnya.
Tapi untuk digital transformation journey ini kita akan lebih fokus di marketing gitu. Jadi ini sedikit dari penjelasan mungkin atau mungkin dari fitur-fitur yang ada di marketing cloud itu ya. Jadi dari customer data platform, real time interaction management, multi channel journey management, account based marketing, email, digital advertising, social customer care, dan juga pasti di ujung-ujungnya adalah analytics itu ya. Mungkin bisa analytics dari sisi marketingnya kita, atau kalau kita mau connect dengan data outside of Salesforce, jadi kita bisa pakai Tableau untuk membuat analytics-nya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita ngomongin marketing 360 gitu ya, fungsinya adalah kita bisa growing moments ke si customer itu, supaya kita bisa building trust sama mereka. Yang di mana pastinya kalau customer itu trust dengan brand kita atau dengan produk kita, mereka akan terus purchase dari kita, karena mereka either pertama pasti ya, mereka itu produk kita bagus, dan juga kedua yang mungkin bisa memberikan mereka itu balasan kita adalah tadi dari branding kita dan juga dari trust yang kita build dengan mereka. Kita harus know your customer, kita tahu siapa dia, kita bisa humanize every moment gitu ya. Ketika mereka ada interaksi dengan kita bisa jangan kayak, "Oh, ini mah cuma balasan doang dari sistem." Tapi kita bisa caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan experience yang humanize gitu ya. Terus optimizing impact gitu, mungkin kalau kita nggak bisa membuat suatu journey, atau mungkin kita nggak ada cara untuk melihat ROI kita atau mungkin hasil kita nggak bisa optimize nih impact kita ke mereka gitu. Apakah marketing advertising yang kita kirim atau mungkin kita berikan itu pas atau enggak, apakah brand kita itu disukain orang atau enggak gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kita bisa optimize impact dengan cara ya kita bisa melihat beberapa analisa-analisa yang ada di sistem ini gitu. Dan juga pasti adapting dengan agility gitu ya. Kita sudah masuk ke industri 4.0, kita harus bisa adaptasi dengan transformasi digital yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat ya dari sisi marketing 360 dan juga kalau kita menggunakan Salesforce platform, journey-nya kalau kita end to end bisa seperti ini gitu ya. Sebelah kiri ada dari data source, terus di tengah-tengah tentunya ada proses, dan di ujungnya adalah outcome, dan juga kita bisa measuring. Kita kalau kita mulai dari sebelah kiri gitu ya, dari data source kita ada banyak, ada yang dari penjualan, ada yang dari customer service, ada yang dari marketing, commerce, dan lain-lainnya, atau mungkin itu ada yang external data lake gitu ya, yang dimana ada kita tahu atau mungkin bahkan nggak tahu siapa dia, itu akan sangat banyak datanya gitu ya. Tapi gimana cara kita mengolahnya gitu. Jadi kita bisa engage data itu, kita bisa masukin either by batch atau mungkin stream gitu ya, real time atau batch, dan kita bisa mapping itu ke cloud information model gitu ya. Jadi dengan solusi Salesforce ini dari source data itu kita bisa analisa, kita bisa bikin nih nemu titik benang merahnya untuk memberikan atau mungkin menemukan, oh si orang ini mereka itu pernah beli apa aja sama kita, pernah komplain apa aja tentang produk kita, atau mungkin ada inquiry, mereka pernah dikirimin apa aja gitu ya. Dan di mana satu solusi platform ini adalah single source of truth gitu tadi. Kita bisa melihat secara 360 derajat si customer itu habitnya bagaimana dalam pembelian, maksudnya ya, dalam purchasing produk, terus dari sisi apapun itu, dari sales, service, marketing, habit mereka dalam mobile application kalau ada gitu ya, itu bisa kita tracking. Nah, di sini kita juga setelah itu ya, setelah kita mendapatkan single source of truth ini, kita bisa activate data-data itu gitu. Tadi ada mungkin secara general kita bagi dua menjadi triggered moments ataupun real time moments gitu ya. Triggered moments adalah ketika mereka itu interested kepada suatu produk. Contoh simpelnya adalah ketika mereka masuk ke shopping cart dan mereka itu nggak beli-beli atau mungkin cancel, itu bisa kita bikin sebagai triggered moment. Atau mungkin real time moments ketika mereka masuk ke shopping cart gitu ya, itu ada promo yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Nah, pasti juga sekarang kan digital nggak membahas email doang ya, tapi ada banyak channel dari website, mobile phone, email, terus community portal dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan POS system pun yang di toko-toko bisa kita bilang sebagai digital gitu ya. Nah itu tuh kita harus bisa connect dengan semuanya itu dan kita bisa measure gitu ya. Yang di ujung-ujungnya kalau kita bisa menarik benang merahnya itu, kita bisa measure dan juga optimize dari yang kita lakukan advertising itu, dari promo-promo yang ada, dari apapun yang kita lakukan itu, bagaimana sih hasilnya gitu ya. Analisanya bagaimana, apakah ini oke atau enggak, apakah ini improve, harus kita improve atau tidak gitu ya. Itu bisa kita lihat gitu. Jadi benar-benar ujung-ujungnya kita nggak hanya melihat revenue saja,
tapi kita juga grow relationship dengan mereka, yang pastinya di ujung-ujung tadi, mereka akan balik lagi ke kita, gitu. Nah, kalau kita ngomong panjang lebar gini gitu ya, dari sisi Salesforce sendiri solusinya apa sih kalau kita ngomong marketing 360 gitu ya? Ada banyak tadi, jadi ada customer data platform, ada, account based marketing dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita mau, yang, quite bisa dipakai oleh semua orang, itu ada beberapa yang bisa kita paparkan di hari ini gitu ya. Jadi pertama adalah dari sisi ini, customer 360 marketing atau mungkin dari sisi know your customer gitu ya. Jadi, kita bisa, marketing from anywhere gitu ya, dari manapun kita bisa, kirim mereka, personalizing those kind of digital communications. Jadi, kalau, apa itu yang digital itu kita bisa, optimize dan kita bisa utilize. Terus, engage customers dengan empathy, jadi, kita lebih, mengenal mereka tadi. Kita bisa building personalization buat mereka, kita tahu siapa dia, bukan hanya numbers, dan juga terakhir pastinya kita building brand loyalty. Jadi kita harus bisa establishing trust, mungkin, ya kalau bisa dari day one gitu ya, kita memberikan, apa itu yang, membuat mereka itu bisa ke kita lagi, gitu. Nah, yang pertama mungkin, bagaimana cara kita bisa bikin, cara untuk, bikin journey ke mereka gitu ya, dengan journey builder ini. Jadi kalau misalnya Bapak bisa lihat di halaman ini adalah, tampilan sederhana ya, yang kalau, saya bilang cukup sederhana nih, untuk proses yang bisa kita buatin untuk customer-nya. Ada, entry sources-nya, jadi kita bisa connect juga dengan Google Analytics 360, terus dari Salesforce, dari tempat data lain gitu ya, kita mau connect dengan Salesforce untuk data-data ini, tadi bisa kita connect gitu. Terus kita bisa buatin untuk journey-nya khusus untuk mereka, atau mungkin untuk segmentation ya, dan kita bisa bikin split-split-nya gitu. Jadi kita bisa, utilize data ini, customer data kita untuk increasing loyalty, kita personalizing every moment ketika mereka itu melakukan sesuatu yang masuk dalam journey ini, kita bisa lakukan itu. Terus, managing customer engagement di satu platform, dan juga pasti turning insight into action gitu ya. Dari misalnya dari journey yang kita bikin ini, kalau, dari split-split ini, kita bisa analisa orang-orang itu paling, aktif tuh di mana sih ketika kita kirimin apa sih gitu. Jadi, ada hasil-hasilnya lah gitu. Jadi kita tadi bisa lebih fokus ke apa yang memberikan, building trust itu dan juga pasti ujung-ujungnya revenue itu. Lalu juga, yang seperti ini gitu ya, yang know your customer gitu, kita bisa pakai audience data, eee untuk, bekerja sendiri gitu. Jadi dengan data-data audience kita bisa, utilize, kita bisa pastikan mana nih yang cocok buat mereka gitu. Terus, tadi, dengan Google Analytics 360 kita juga bisa connect, terus react to users in real time. Jadi sistem ini nggak perlu kayak misalnya kita nunggu interaction dari customer, terus ada orang yang, kirim email balik atau mungkin kirim interaction balik, sistem ini bisa langsung otomatis, mendeteksi gitu. Terus juga pasti delivering, meaningful messages, karena kita connect dengan sistem-sistem lain, dengan digital touchpoint gitu ya, kita, bisa, kirim message itu dari multiple touchpoint dan juga, ya memang meaningful tadi, kita tailor untuk mereka personalization-nya. Terus kalau misalnya kita untuk analytics gitu ya, kan karena kita harus bisa menganalisa gitu ya, dari journey yang kita buat, hasilnya bagaimana sih, apa yang paling memberikan hasil terbaik, apa yang mungkin, buruk, apa yang harus kita improve dan lain-lain. Jadi kita bisa monitor gitu journey-nya. Tadi kalau misalnya kita lihat, berapa orang sih yang buka email, terus misalnya kalau mereka buka, apa yang mereka lakukan, apakah mereka itu, masuk ke website kita, apakah mereka purchase, apakah mereka hanya delete dan lain-lain. Itu dari sisi seperti itu kita bisa lihat dan kita bisa analisa. Dan juga kita bisa improve, kalau misalnya ada channel atau mungkin touch point yang mungkin, kurang diminati oleh orang lain, itu bisa kita, either itu kita improve atau mungkin memang itu kita, tiadakan dan lain-lainnya gitu ya, tergantung dengan kebutuhan. Terus dari sisi customer messages-nya kita bisa lihat dari single platform, dan pastinya ya, sebelum kita go live dengan journey yang kita buat itu, kita bisa testing nih. Jadi, untuk customer-customer tertentu atau mungkin untuk kontak-kontak tertentu ya, kita bisa validate dulu, apakah journey ini oke atau enggak gitu, yang terbaik dari yang mau kita buatin. Lalu dari sisi email studio gitu ya, salah satu channel yang nanti mungkin kita akan demokan yang dibantu oleh, Pak Daniel gitu ya, dari tadi journey dan juga dari email, kita bisa buatin email yang memang personalized buat mereka gitu tadi. Kita bisa buat audience segmentation-nya, kita bisa langsung buatin email yang kalau di Salesforce tuh enaknya adalah email-nya langsung auto adjust gitu. Jadi, dari sisi desktop dan dari sisi mobile, dia bisa langsung, auto adjust gitu. Nah,
Ya mungkin dari sisi email studio ini kita bisa bikin rapid campaign execution gitu ya. Jadi kita bisa designing, kita bisa plan, target, dan juga kita bisa testing dengan mudah dari sistem ini doang gitu. Kita nggak perlu pindah-pindah sistem lain. Lalu yang smarter email messages tadi, kita bisa mengutilize data-data customer kita, audience data kita, untuk memberikan personalization untuk mereka gitu. Lalu multidimensional segmentation, kita importing data dari any source untuk audience targeting dan juga pasti engaging content gitu ya. Kita bisa create dynamic interactive content tanpa code. Jadi benar-benar di satu tempat ini kita bisa ada kayak misalnya interaction gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di HP kita, di email itu, kita bisa ada isi langsung, tanpa perlu kita, redirect ke halaman website kah, atau mungkin seperti itu, gitu. Jadi, boosting atau mungkin driving gitu ya, customer engagement, boosting subscriber interaction, know your customer loyalty, juga pasti trusted relationship, gitu. Kalau di sini contohnya adalah, NTO gitu ya. Jadi, kalau di Salesforce, NTO itu adalah satu perusahaan yang menjual hiking gear. Jadi atau mungkin bukan hiking doang, tapi lebih ke, eee, environment gitu ya. Jadi mereka itu, suka dengan alam. Jadi ada biking, hiking, camping, dan lain-lainnya gitu. Terus juga dengan mobile studio gitu ya tadi, karena sekarang kan semua orang minimal punyalah, HP yang bisa, cukup bagus gitu ya, mereka, bisa, ada, WhatsApp pastinya minimal, ada kalau kita bisa pakai mobile application, SMS juga ada dan juga pasti email, itu kita bisa utilize dan kita bisa gunakan, channel-channel itu, gitu. Jadi pasti, kalau misalnya kita ngomong mobile gitu ya, mobile optimized experience, reaching customers dengan SMS, mobile app engagement gitu ya, yang, push notification kah, atau yang, in-app notification seperti itu, dan pastinya mobile customer service, tuh karena semua orang sudah mobile, ya mereka pasti kita harus bisa minimal at least satu channel untuk mengakomodasi seperti itu. Lalu juga ada advertising studio gitu ya. Kalau kita mau hitung, advertising mana sih, channel mana yang paling memberikan, masukan buat kita. Jadi, ini salah satu contohnya gitu ya, kita bisa, publish ke, Instagram, jadi salah satunya itu channel-nya. Jadi kita bisa secure advertising at scale, improve return on ad spend, jadi kita bisa melihat mana sih advertising yang paling membuahkan hasil gitu ya. Terus operating more efficiently than before, di situ kita bisa buatin untuk advertising-nya dan kita bisa langsung, kirim ke channel-channel tertentu dan kita bisa lihat, kayak misalnya berapa yang, view count, berapa yang watch count-nya, dan lain-lain seperti itu kita bisa, lihat gitu dan kita bisa analisa. Sampai akhirnya kita bisa identify high value prospect. Jadi kita bisa connect dengan siaran data gitu ya, tadi yang sales cloud mungkin kita butuh, untuk mengkoneksikan, "Oh orang ini tuh dia sering lihat loh produk kita dan akhirnya mereka beli." Kayak gitu, kita bisa pakai data itu untuk, melihatnya. Terus juga ada Datorama gitu ya, kita bisa lihat, kalau ini benar-benar lebih ke cross platform marketing intelligence. Jadi kita bisa ada satu platform untuk melihat berapa sih, return on ads kita, jadi ROI kita kah, performance kita, semuanya itu bisa lihat gitu. Jadi, connect and identify all marketing data sources untuk, hal-hal untuk melihat, seperti ini gitu ya. KPI kita spending berapa, impression, berapa kliknya, CPC rate, CTR rate kita, terus, trending spends and performance-nya gitu. Hal-hal yang bisa kita lihat untuk advertising dan promotional seperti itu, yang, pastinya orang-orang marketing, butuh gitu ya at least, itu kita bisa, connect dan kita bisa utilize gitu. Dan juga kalau kita mau, ketika data itu sudah mapan gitu ya, kita bisa gunakan AI untuk memberikan, insight-insight, untuk recommendation seperti itu, untuk, memberikan apa ya, bantuan lah ke tim marketing, apa nih yang bisa kita lakukan. Terus reporting untuk semua channel dan juga campaign, dan juga pasti tadi taking action dan juga collaborate untuk drive ROI. Jadi kita nggak hanya sembarang, eee eee, sistem ini yang, bekerja untuk kita, tapi pasti ada juga nih yang harus kita lakukan ke, ke action-action kita, gitu. Jadi, people and process dan juga teknologi, semua itu berkolaborasi satu dengan lainnya. Nah, mungkin untuk berikutnya, jadi, slide berikutnya adalah, atau mungkin sesi berikutnya adalah live demo dari Pak Daniel untuk memberikan gambaran dan juga kurang lebih, seperti apa sih personalization yang bisa kita buat di Salesforce ini gitu ya, dengan menggunakan tadi, Journey Builder dan juga Email Studio. Untuk, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, thank you Jonathan. Saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Oke. Ya, jadi, ini adalah sesi live demo, artinya apakah yang, ini adalah lebih ke zoom in ya, daripada sesi yang tadi dibawakan oleh Jonathan. Nah, sebelumnya saya ingin meng-highlight sedikit, jadi apa yang akan saya demokan hari ini adalah, khusus untuk marketing cloud. Tadi sempat dijelaskan juga sedikit di awal bahwa Salesforce ini memiliki beberapa modul ya, atau Salesforce ini platform yang modular. Ada beberapa modul seperti service, sales, dan marketing. Nah, hari ini secara khusus sesi demo akan saya lakukan untuk modul marketing cloud, Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, ada beberapa feature ya yang dapat kita gunakan nanti di marketing cloud seperti journey builder, kemudian ada pembuatan email content, kemudian, kita bisa generate social ad di dalam, aplikasi marketing cloud dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan show, seberapa mudah sih kita menggunakan aplikasi Salesforce untuk, kebutuhan marketing. Saya langsung saja, seperti yang tadi di-show-kan oleh Jonathan ya, kita dapat membuat customer journey di dalam Salesforce. Seperti ini, contohnya ini adalah onboarding campaign. Jadi, saya sebagai business owner gitu ya, dan saya juga merangkap sebagai tim marketing yang meng-handle untuk onboarding customer-customer yang baru register lah istilahnya di dalam sistem. Kemudian strategi marketing apa yang saya mau lakukan sebagai marketing di perusahaan yang saya miliki nih. Nah, biasanya ketika ada orang-orang yang mendaftarkan diri, begitu ya, di dalam website ataupun di dalam mobile app, saya akan kirimkan welcome email gitu. Welcome email, terima kasih sudah melakukan registration dan sebagainya. Kemudian saya dapat melakukan wait time gitu ya. Ketika welcome email, 7 hari kemudian saya mau melakukan action apa supaya nanti orang-orang yang sifatnya sudah mendaftar tuh nggak cuma daftar aja, tapi dia juga melakukan pembelian lah gitu ya. Atau ini bisa kita sebut sebagai hesitator journey, misalkan dia udah daftar, dia udah lihat-lihat, tapi dia nggak melakukan pembelian. Nah, yang saya lakukan di sini adalah saya membuat satu journey. Yang pertama ketika ada orang daftar, saya sambut dia menggunakan welcoming email. Nah, format emailnya itu seperti apa, saya share sedikit. Welcome emailnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, welcome email ada kata-katanya, "Dear valued customer, hello and welcome," dan sebagainya. Nah, semua hal yang ditampilkan dan dilihat oleh Bapak Ibu saat ini di-generate emailnya menggunakan marketing cloud. Dan mungkin di bayangan Bapak Ibu pembuatan email konten saat ini, cukup ribet gitu ya, butuh agency, butuh orang yang menguasai HTML dan sebagainya. Tapi saya mau infokan, pembuatan email di dalam marketing cloud itu cukup mudah Bapak Ibu. Jadi ada satu fitur di dalam marketing cloud yaitu namanya email studio, yang mana kita dapat melakukan pembuatan email konten secara personalized juga ya. Jadi kita bisa melakukan personalized email, kemudian apa yang kita build di dalam marketing cloud, semuanya itu drag and drop di dalam graphic user interface yang disediakan oleh Salesforce. Nah, saya show sedikit ya Bapak Ibu, saya lompat-lompat. Jadi tadi saya menjelaskan journey, nanti saya akan lanjutkan lagi, tapi saya lompat sedikit ke part pembuatan email. Nah, part pembuatan email di dalam Salesforce itu cukup mudah. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah ada saya buat satu email konten ya Bapak Ibu ya, email template, untuk promo Ramadan. Karena sebentar lagi Ramadan, nah saya pikir dari sisi marketing apa yang bisa saya promo. Saat ini kayaknya yang lagi happening adalah mendaki gitu ya. Nah, saya membuat supaya, hiking selama bulan puasa ini nggak menurun, saya bikin satu campaign, yaitu nanti, judulnya mungkin saya buat "Mendaki gunung saat puasa, siapa takut," gitu ya. Nah, semua yang saya buat di sini, Bapak Ibu dapat lihat gitu, ini menggunakan platform dari Salesforce yang semuanya itu drag and drop ya, nggak ada perlu pengkodingan dan sebagainya. Walaupun kalau Bapak Ibu mau lebih advance gitu, terbiasa dengan coding, HTML dan sebagainya itu juga disupport oleh Marketing Cloud. Nah, kalau Bapak Ibu boleh lihat di sini semua yang, di dalam email builder-nya, itu semua drag and drop Bapak Ibu. Jadi gambar yang ada di sini, semua ini saya, put secara manual Bapak Ibu ya. Nah, saya akan contohkan seberapa mudah membuat satu konten email dari scratch ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan membuat satu email message. Di sini sudah ada template bawaan. Jadi, buat Bapak Ibu yang
pusing gitu ya, kira-kira belum dapat gambaran template email seperti apa sih yang mau saya kirimkan ke customer. Nah, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu pusing karena dari sisi Salesforce sendiri, ini sebenarnya sudah menyediakan template-template yang bisa kita gunakan, baik dari yang sifatnya basic atau empty gitu ya. Ini kosong, cuma ada blok-bloknya saja ini yang dapat kita utilize, atau yang sudah dengan tema, seperti sudah ada warnanya, sudah ada highlight-highlight, kemudian ada logo-logo yang tinggal di-replace oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya contohkan dari template yang basic. Jadi untuk menunjukkan seberapa mudah sih kita melakukan pembuatan email konten di dalam Salesforce. Nah, ini yang tadi saya lakukan, misalkan saya namain Ramadan Pain gitu ya. Kemudian saya tinggal klik next. Nah, ini sudah ada formatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal drag and drop atau tinggal sesuaikan apa yang sudah ada di template. Misalkan ini logo gitu ya. Di awal kita bisa ganti nih. Oh, kayaknya logo aja nggak cukup. Saya mau tambahin teks nih. Kita bisa tambahin menggunakan konten blok yang sudah tersedia di Salesforce. Salesforce sudah sediakan. Nah, di sini contoh kalau mau tambahin teks tinggal di drag and drop ke sini. Di bawah gambar misalkan. Misalkan ini saya mau namain. Namainnya tinggal di sini berarti. Don't trail out filters tuh misalkan. Nah, apa yang kita ketik di sini akan automatically muncul di dalam previewer. Jadi what you see is what you get ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu edit, Bapak Ibu ketik, dan itu akan otomatis terreflect gitu atau akan otomatis tercermin di dalam previewer yang sudah tersedia di Marketing Cloud-nya. Nah, saya contohkan tadi misalkan mendaki gunung saat berpuasa, siapa takut gitu ya. Nah, ini saya tinggal ubah aja logonya sebenarnya. Ini tinggal di-replace berdasarkan aset-aset yang kita miliki, Bapak Ibu. Kita bisa upload aset kita seperti image dan sebagainya, dan dapat kita utilize nanti di dalam Salesforce-nya. Nah, ini logonya sudah saya upload, kemudian kayaknya kalau putih sama putih ini kan agak nyaru. Baiknya saya kasih background gitu, itu memungkinkan sekali di dalam Marketing Cloud. Ini saya pakai color picker misalkan. Ya, oke yang ini. Nah, ini seperti ini. Jadi caranya cukup mudah. Terus yang teks tadi karena nyaru sama logonya saya mau hilangkan seperti apa? Ini tinggal di delete gitu ya. Jadi caranya cukup mudah. Terus gambarnya, kata-katanya, caranya seperti tadi. Kita bisa melakukan replace dan sebagainya, Bapak Ibu. Kan hiking with friend. Terus kita mau ganti kata-katanya. Kemudian ini ada link ke artikel milik kita gitu misalkan ya. Kita tinggal ganti URL-nya di sini misalkan. URL-nya facebook.com. Ya. Nah, ini URL-nya biasanya bebas aja Bapak Ibu menyesuaikan konten email yang Bapak Ibu mau bangun di dalam Marketing Cloud nanti untuk email campaign Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa template-template yang sudah disediakan, sifatnya kita hanya menyesuaikan saja. Seperti ini juga ada social media icon dan sebagainya. Nah, jadi ini contoh apa yang saya build di dalam Marketing Cloud, Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti kita bisa gunakan journey ini kalau kita mau melakukan campaign. Nah, saya balik lagi ke dalam Journey Builder. Jadi apa yang sudah kita build, kita bisa melakukan pemilihan konten-konten yang sudah kita buat sebelumnya untuk kita tempel-tempelin nih di journey-nya. Jadi kita bisa bikin journey-nya panjang, nggak cuma onboarding campaign, tapi kita bisa menyesuaikan. Misalkan onboarding campaign during Ramadan. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kalau dia sudah register 7 hari kemudian, kita akan baca nih, misalkan orang-orang yang register di 7 hari yang lalu itu, apakah dia sudah isi nomor handphone dan isi alamat. Gunanya apa? Gunanya untuk nanti bisa di-follow up oleh rekan-rekan sales contohnya, atau secara pengisian alamat supaya membantu mereka saat melakukan check out nanti di dalam web store. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya melakukan use case. Jadi setelah 7 hari register gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah dari sisi mobile dan dari sisi address-nya itu sudah diisi atau belum. Kalau sudah diisi, itu perlakuannya beda sama yang belum diisi. Nah, dalam hal ini saya contohkan kalau belum diisi, kita kirim profile completion campaign gitu ya. Kita akan mengirimkan hal seperti ini. Kalau dia isi profilnya, mobile-nya supaya bisa di-follow up gitu, dia akan dapat potongan diskon 20%. Nah, hal-hal seperti ini dapat kita lakukan menggunakan Marketing Cloud. Jadi dia nggak terputus, semuanya dapat kita lakukan secara end-to-end, Bapak Ibu. Dan nggak cuma email ya, jadi ada beberapa channel di sini ada WhatsApp, kemudian kita bisa send push notification kalau di perusahaan Bapak Ibu sudah punya mobile native app gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan fitur ini. Kalau dia belum lengkap, kita bisa send push notification, bisa kirim inbox, bahkan nanti di
native app Bapak Ibu sekalian, juga kita bisa kirimkan SMS ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, contohnya lagi kalau dia sudah diisi, kita juga dapat melakukan ini yang tadi saya sebut, social ad tadi ya, kita dapat melakukan injeksi. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam journey ini, dia akan, melalui path-nya di sini ya, akan melalui activity-activity di sini yang mana kalau dia sampai ke dalam ad audience ini, dia akan diinjek ke dalam campaign-campaign dari sosial media yang berjalan, social ad yang berjalan milik Bapak Ibu. Jadi seluruh yang, aktivitas marketing yang Bapak Ibu jalankan di periode tertentu itu dapat terkoneksi menggunakan marketing cloud, gitu ya. Jadi end to end journey-nya itu dapat. Dan salah satu yang powerful juga Bapak Ibu dari sisi marketing cloud adalah part contact builder ya Bapak Ibu. Tadi sempat disampaikan bahwa customer 360 itu penting dan tadi sempat dijelaskan juga ada bagan di sebelah kanan, marketing cloud ini dapat terkoneksi dengan beberapa aplikasi sekaligus. Jadi kalau yang tadi saya show di dalam journey ini adalah orang yang register, artinya kita bisa melakukan penambahan koneksi gitu ya. Kontak ini dia dari mana? Apakah dari mobile app atau dari website atau dari misalkan dari ERP, dari SAP dan sebagainya. Tergantung konteks Bapak Ibu menjalankan marketing atau tergantung bisnis proses yang berjalan di perusahaan Bapak Ibu saat ini. Seperti itu. Jadi data-data apapun sebenarnya dapat kita kawinkan dan kita buatkan segmentasinya di dalam marketing cloud Bapak Ibu. Nah, contoh segmentasi yang berjalan ini ada dua ya, ada contoh data lead dan data membership. Nah, ini hasil ya, hasil interaksi dari back-end system gitu. Nah, ini contoh ada 3 data. 3 data ini saya peroleh yang pertama dari Facebook. Facebook lead generation gitu ya. Jadi kita kita tahu bersama bahwa di Facebook ini dapat melakukan pembuatan Facebook form yang mana orang-orang yang melakukan pengisian Facebook form itu dapat kita simpan kemudian kita ekspor datanya. Nah, kita dapat integrasikan data lead yang di dalam Facebook itu untuk masuk ke dalam marketing cloud. Begitu juga dengan data WhatsApp, data website atau offline store. Kalau Bapak Ibu punya POS di toko-toko retail atau Bapak Ibu punya ERP, kita dapat koneksikan dan kita dapat melakukan segmentasi Bapak Ibu. Jadi misalkan kita mau pilih nih orang-orang yang kita mau bikin journey ya, misalkan kita mau bikin journey baru, orang-orang yang dia nggak melakukan pembelian dalam waktu 6 bulan terakhir. Nah, kita juga dapat melakukan pembuatan journey seperti itu Bapak Ibu di dalam Salesforce. Jadi caranya cukup mudah, kita tinggal klik multi-step journey, kemudian kita pilih, kita mau pakai API kah kira-kira, apakah nanti misalkan dari backend Bapak Ibu tuh ada flagging tertentu yang menandakan satu customer itu udah mencapai 6 bulan tidak melakukan pembelian. Nah, kita bisa buat API event juga. Jadi secara real time atau kita bisa membuat journey abandoned cart. Misalkan ada orang-orang masuk ke dalam web store Bapak Ibu, dia udah masukin add to cart tapi dia nggak check out. Nah, kita dapat melakukan API event di sini, kemudian kita mau lakukan action apa? Kita tinggal drag and drop. Kita tinggal pilih misalkan kalau dia abandon selama 2 jam, kita kirim email. Kalau dia masih abandon juga gitu, kita bisa tambahin decision split di sini. Kita tambahin waktunya dulu. Misalkan dia masih abandon juga dalam sampai waktu 1 hari, kita bisa set kalau dia masih abandon, aktivitasnya apa gitu. Misalkan kalau dia masih abandon kita kirim WA. Kalau dia sudah beli gitu, kita nggak melakukan apa-apa, kemudian dia exit di hari kedua. Nah, hal-hal seperti ini dapat kita utilize dan skenarionya itu bisa cukup beragam. Tergantung nanti dari sisi Bapak Ibu atau dari tim marketing Bapak Ibu mau melakukan segmentasinya itu seperti apa sih di dalam marketing strategi yang Bapak Ibu plankan, seperti itu. Nah, satu hal lagi yang saya mau share terkait dengan email studio tadi ya, terkait dengan email builder, tentu kalau dari sisi marketing kalau kita membuat email isinya itu general gitu ya, nggak personalize, nggak ada identitas nama dan sebagainya. Terkesan perusahaan itu tidak mengenal siapa target audiensnya. Nah, di dalam marketing cloud kita dapat melakukan segmentasi Bapak Ibu. Misalkan kalau dia source-nya dari Facebook, kita mau kasih bannernya itu berbeda gitu. Misalkan dia datang dari campaign Facebook yang Ramadan, kita bisa bikin kalau dia datang dari source Facebook campaign Ramadan, gambar yang muncul tidak seperti ini, tapi nanti ada nuansa-nuansa yang mirip seperti campaign-campaign yang berjalan di Facebook. Kita bisa buat dynamic content di dalamnya. Caranya cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah disediakan oleh Salesforce Marketing Cloud. Di sini kita bisa pilih namanya dynamic content. Nah, kita bisa drag and drop tadi seperti yang saya show-kan. Ini kita hapus contohnya. Saya delete.
Nah, kita bisa pilih misalkan dynamic kontennya itu kalau dia nggak ada kriteria yang kena, default image-nya atau default banner-nya itu mau tampilin apa. Nah, kita bisa misalkan default-nya kita tampilin yang ini. Nah, kita bisa buat kriteria. Kalau misalkan saya pilih tadi dari data, let's say dari data membership ya Bapak Ibu ya. Dari data membership. Nah, data membership ini bisa dari backend Bapak Ibu sekalian. Biasanya bisa berupa ERP atau POS atau DMS Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau source-nya itu adalah offline gitu ya. Offline store lah gitu. Dia akan menampilkan konten, misalkan dia akan menampilkan konten yang ini ya, orang di atas. Kalau saya save di sini, Bapak Ibu bisa lihat nanti perbedaannya ketika kita melakukan preview and test di dalam email builder-nya. Kita memilih table segmentasi yang mau kita gunakan gitu ya untuk campaign-campaign tertentu. Misalkan webinar service. Misalkan data membership tadi ya. Kita bisa pilih misalkan kalau dia source-nya offline store gitu, dia akan ganti. Tapi kalau berdasarkan data PII atau data-data yang sifatnya kita peroleh dari campaign atau dari form atau dari landing page yang kita lakukan di sosial media, di website dan sebagainya, kita bisa collect dan kita dapat gunakan sebagai kriteria untuk personalisasi. Dan nggak cuma sekedar level image, Bapak Ibu, saya mau contohkan lagi, kita bikin personalize ke level attribution yang lain, contohnya nama gitu ya. Ini caranya cukup mudah, kita tinggal hi, kemudian kalau nama kita bisa pilih dari attribution yang ada di table yang sudah kita pilih tadi. Misalkan kita pilih data source-nya dulu ya. Bahkan dari data membership tadi, kita bisa pilih atribut-atribut apa yang bisa kita utilize. Misalkan di sini nama. Nanti dia akan automatically mengenerate formula seperti ini. Tapi ini bukan satu hal yang kita ketik-ketik. Jadi ini akan automatically muncul berdasarkan atribut yang kita pilih tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita done, Bapak Ibu nanti bisa melihat bedanya di preview and test di sini. Nah, di sini. Hai Trisusilo, karena data yang kita gunakan untuk preview adalah Trisusilo. Tapi kalau datanya ganti, maka nanti dia akan ganti juga Yuliana Arum, nanti berubah jadi Yuliana Arum. Kemudian Lucky Wowong nanti juga akan berubah. Nah, hal-hal seperti itu dapat sangat mungkin kita lakukan menggunakan Marketing Cloud. Dan ini tidak cuma berhenti di email ya Bapak Ibu, baik untuk WhatsApp, baik untuk SMS, baik untuk push notification, itu semua dan lain juga ya, kita dapat lakukan personalisasi di dalamnya. Misalkan tadi kita mau ada nama customer-nya, kemudian kita bikin transaksional email, juga salah satu contoh journey yang dapat kita utilize adalah transactional journey. Misalkan ketika invoice di-generate dari backend, kita akan langsung kirimkan dear siapa gitu ya, berikut nomor invoice Anda sudah berhasil dilakukan pembayaran. Seperti itu juga dapat kita lakukan. Nah, nomor invoice-nya tentu dapat kita gunakan sebagai atribut yang dipilih tentu ya untuk personalisasi nanti ke depannya di marketing cloud-nya sendiri. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang saya mau demokan. Jadi ada beberapa hal tadi ya, ada pembuatan journey, nanti kita bisa melihat trend journey-nya jalan gitu ya, masuk ke dalam aktivitas tertentu itu udah berapa orang sih kayak gitu. Nah, nanti yang di WhatsApp udah berapa orang, yang exit udah berapa orang. Nah, saya akan contohkan sedikit lagi. Kalau journey-nya itu jalan itu seperti apa sih? Saya udah sempat ada bikinin journey ya Bapak Ibu untuk demo hari ini. Contoh saya mau bikin untuk registration campaign. Nah, ini quite simple, cuma aktivitasnya orang yang regis, saya welcome dia gitu ya. Sorry, registration ini saya mengencourage orang-orang yang sifatnya
sudah visit, tapi saya punya datanya gitu ya, baik dari data webinar, data dari event, dia isi di guestbook online dan sebagainya, dari Facebook. Nah, saya mengencourage mereka untuk melakukan login. Nah, saya bisa melakukan pembuatan journey, kemudian saya run journey-nya. Caranya cukup mudah, tinggal di validate. Validate ini nanti dia akan mengevaluasi kira-kira apa sih yang kurang dari journey yang kita buat. Jadi nggak perlu ada coding atau programmer ya Bapak Ibu untuk menjalankan satu journey. Nah, ini ada error, biasanya set value for entry mode. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Value-nya untuk entry mode-nya tuh apa sih yang kita mau jalankan? Apakah orang yang masuk ke dalam journey registration tadi nggak boleh re-entry, atau dia boleh re-entry kapan saja, atau dia boleh re-entry tapi dia harus menyelesaikan satu journey-nya dulu. Nah, dalam hal ini saya contohkan tidak boleh re-entry ya Bapak Ibu ya. Terus atribut yang kita gunakan untuk email apa, kemudian untuk phone number yang bisa kita gunakan baik untuk WA atau SMS itu pakai atribut yang mana. Nah, ini contoh sudah done. Saya akan coba validate lagi. Nanti journey-nya akan membaca nih. Sudah oke belum untuk di-run? Kita juga dapat melakukan simulasi Bapak Ibu. Kira-kira kalau berdasarkan data yang kita punya ini, kalau kita run, di hari keberapa dia masuk ke dalam aktivitas yang mana itu juga dapat kita lakukan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita tes journey-nya. Kita dapat melakukan klik tes journey di sini ya. Nah, kita bisa milih choose contact, mana yang kita mau tes untuk inject. Tapi nanti ada pilihannya, mau tes beneran send email atau seperti apa. Choose contact misalkan saya pilih Daniel Wongso gitu ya. Kita bisa pilih, jangan kirim message atau send test message gitu ya. Jadi kita bisa aliaskan orang-orang yang tadi itu akan masuk dan terima email ke mana gitu ya. Ini contoh. Kemudian tes behavior-nya kita dapat melihat juga pilihan-pilihannya. Di sini wait by duration, ada email, send to ke siapa, dan sebagainya. Kemudian kita tinggal start test. Nanti test is starting. Kelihatan yang dites ternyata cuma satu kontak. Jadi ini bisa multiple kontak yang kita mau tes, Bapak Ibu. Saya akan cek di email apakah saya sudah terima atau belum. Ya. Oke, nah ini sudah ya, sudah dikirim. Yang ke hit dan sudah end itu adalah satu orang gitu. Nanti contoh preview emailnya biasanya dia akan masuk ke email, tapi ada delay time ya tentu Bapak Ibu untuk pengiriman email. Nanti kita akan lihat sama-sama ketika email masuk seperti apa datanya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat memilih nanti kita kalau ada yang mau disesuaikan berdasarkan hasil testingnya, kita mau return to draft atau kita activate journey-nya. Nah, kalau activate itu journey-nya akan langsung berjalan, tergantung nanti data-data source-nya seperti apa yang kita gunakan. Kalau registration campaign berarti kalau ada database lead gitu contohnya ya, dari aplikasi marketing atau dari web dan sebagainya, dari sosial media, kalau ada yang baru ngisi gitu, ini bisa langsung dikirimkan email-email untuk kita encourage dia supaya dia bisa regis datanya. Nah, kita bisa pilih activate journey, kemudian kita activate. Nah, selain itu ada satu fitur yang cukup powerful ya Bapak Ibu di dalam Marketing Cloud, yaitu conversion tracking. Jadi kita dapat melihat orang-orang yang melakukan aktivitas di dalam apa yang kita kirim. Misalkan tadi di dalam email itu ada registration link gitu ya. Ini contohnya registration link. Nah ini join NTO, saya bisa klik nanti ini registration linknya. Kalau saya isi dan saya berhasil disimpan di dalam sistem, nanti ketahuan berapa orang yang terconvert. Misalkan dari 3 orang ini hanya satu yang ke-convert, maka nanti ada sepertiga gitu ya, sepertiga conversionnya atau 30% conversion rate dari journey-journey yang kita define. Nah, selain itu juga, apa sih yang bisa kita define di dalam satu journey? Kita dapat melakukan define untuk goal dan exit criteria di dalam journey, Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya, di dalam onboarding campaign. Nah, kita bisa set goal-nya. Goal-nya kita bisa set nanti misalkan kalau conversion dia menghit gitu ya, menghit 40%, saya akan otomatis
matikan journey-nya gitu karena target saya sudah terpenuhi. Atau kalau misalkan dia sudah exit kriterianya nih, kita bisa melakukan pembuatan exit kriteria. Misalkan get registered gitu ya. Kita pilih kontak data misalkan. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau dia sudah melakukan pembelian, dia sudah melakukan registrasi, dia akan auto keluar gitu. Itu dapat kita lakukan juga di dalam Marketing Cloud Journey Bapak Ibu. Kita bisa set goal, kita bisa set exit criteria, jadi banyak hal yang bisa kita ukur. Nah, selain itu juga kita dapat melakukan tracking ya Bapak Ibu di dalam Journey Builder. Trackingnya itu di level journey-nya maupun di level report. Kita bisa dapat melihat untuk journey-journey yang sudah aktif tentu aktivitas yang sudah kita kirimkan itu reportnya seperti apa. Misalkan kita buka di sini datanya. Ini dapat dilihat tadi ketika saya activate, ada 3 orang yang terpopuler dan masuk ke dalam pengiriman email. Nah, ini kita dapat melihat email analytics-nya juga di dalam Journey Builder dan sebagainya. Mungkin ini agak delay. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah keluar tadi email analytics-nya. Kita bisa melihat nanti total send-nya berapa. Memang ini ada delay time sedikit Bapak Ibu, kurang lebih 1-5 menit biasanya. Jadi nanti kelihatan send totalnya berapa, delivered berapa, yang ngeklik link, baik link ataupun button yang ada di email, di WhatsApp dan sebagainya, kelihatan berapa orang, berapa persen dari total send. Yang buka email kita berapa, yang bounce atau tidak terkirim, atau ada yang unsubscribe email kita dapat melihatnya juga. Dan kita dapat melakukan filtrasi waktu ketika journey ini diaktifkan sampai periode waktu tertentu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat 7 days atau all time, atau kita bisa menggunakan custom. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang saya mau show-kan. Jadi selain kemudahan dalam pembuatan email, Bapak Ibu dapat melakukan kemudahan juga untuk melakukan pembuatan journey-journey tergantung use case yang Bapak Ibu mau define sebenarnya. Jadi sangat mudah dan sangat easy to use dan user friendly sekali kalau kita menggunakan Marketing Cloud ya Bapak Ibu. Untuk itu saya sedikit overview ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah masuk ke dalam part Email Studio dan Journey Builder. Nah, Marketing Cloud sendiri sebenarnya dia ada beberapa feature yang Bapak Ibu dapat utilize. Kita dapat utilize Mobile Studio, di dalamnya kita dapat melakukan fitur push notification secara independen, send SMS, send WA, dan sebagainya. Social Studio, nah ini salah satu yang cukup powerful Bapak Ibu ya. Jadi kita dapat melakukan social media monitoring. Kita bisa listen any keyword, kita bisa melakukan posting kalau kita punya beberapa account dia di dalam satu platform gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya Facebook, Twitter, YouTube, kita bisa melakukan posting di dalam Salesforce. Cuma ngepost satu tapi nanti di dalam sosial media atau sosial account yang kita punya itu bisa auto post. Kita bisa melakukan reporting juga untuk data-data sosial media. Kemudian advertising studio ini yang tadi saya bilang, social ad kita bisa maintain, kita bisa create campaign, kita bisa bikin audiensi berdasarkan data-data yang tadi saya sempat show di sini ya. Data-data dari manapun, data 360, data dari website, data dari ERP, kemudian data-data dari apapun lah. Kita bisa melakukan injeksi sebagai nanti oke, dari data ERP saya punya 2.000 audience yang saya mau targetin untuk Facebook Ad. Nah, itu kita dapat lakukan juga di Marketing Cloud. Dan source datanya nanti kita integrasikan dengan data ERP ke Marketing Cloud, Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita injeksikan itu bisa kita treat ke banyak channel ya. Bisa email, bisa sosial media, bisa social ad, dan sebagainya. Kemudian Web Studio ini untuk bikin landing page, bikin web form, dan sebagainya. Interaction Studio digunakan untuk melakukan analitik untuk web behavior Bapak Ibu atau mobile behavior misalkan kalau ada orang-orang yang stay di dalam page tertentu di dalam mobile kita atau website kita bisa track kita mau kasih promo apa atau orang-orang yang sifatnya dia udah buka form tapi dia nggak sampai submit kita kasih banner tertentu di dalam website kita di dalam mobile. Nah itu kita menggunakan Interaction Studio. Analytic Builder ini terkait dengan reporting dan dashboard yang kita mau munculkan terkait dengan marketing. Kita bisa melakukan konsolidasi dari channel-channel yang kita punya, dari sosial media, email, WhatsApp,
kemudian offline campaign dan sebagainya, kita bisa buat reportingnya di Marketing Cloud. Journey Builder yang tadi saya show, Content Builder ini untuk melakukan approval. Jadi konten-konten yang dibuat baik email, WhatsApp, kita bisa melakukan approval di dalamnya Bapak Ibu. Audience Builder ini yang tadi saya show ya. Jadi kita bisa melakukan data designer untuk melakukan data skema, data mapping dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir ini adalah Einstein. Jadi kita bisa mengutilize juga terkait dengan machine learning atau artificial intelligence yang Marketing Cloud punya. Dan di luar itu kita juga punya App Exchange. Ini adalah marketplace yang Bapak Ibu bisa akses nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Salesforce. Ini semacam Play Store ya, atau semacam Apple Store yang Bapak Ibu kalau menggunakan Android atau menggunakan iPhone cukup familiar. Jadi ada beberapa add-on yang bisa kita tambahkan Bapak Ibu di dalam Marketing Cloud Bapak Ibu. Contoh seperti Teams, application, data-data hasil meeting kita dapat kita koneksikan. Kemudian ada yang tadi saya bilang ya, contohnya ada Facebook Lead Generation App. Jadi kalau orang-orang mengisi Facebook lead form, itu dapat automatically diintegrasikan menggunakan App Exchange. Nah, App Exchange ini dapat kita install, ada yang free, ada yang berbayar. Bapak Ibu dapat pilih nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Salesforce. Jadi sangat mudah sekali gitu ya. Kalau kita mau nambahin add-on atau nambahin feature, kita nggak perlu panggil developer, kita nggak perlu panggil programmer untuk kita customisasi yang gimana-gimana. Bapak Ibu dapat melakukan instalasi aplikasi atau add-on menggunakan App Exchange. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya mau share. Mungkin kita setelah ini akan lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin saya akan kembalikan ke Karen ya. Thank you Bapak Ibu atas waktunya. Baik, thank you Daniel untuk presentasi live demonya. Ya, untuk selanjutnya kita bisa langsung lanjutkan untuk Q&A bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Daniel mengenai materi yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu boleh bertanya via kolom chat atau mungkin raise hand. Baik, dari Pak Faisal ada pertanyaan mengenai lisensi ya Pak. Skema lisensi yang ditawarkan pada Salesforce adalah per user per month Pak. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya juga bisa sharing mengenai package dari Salesforce. Ini package dari kami yang memang sedang kami promosikan. Ada yang Professional Edition sejumlah 175 juta dan juga Enterprise Edition dengan senilai 235 juta. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk package-nya juga.
Baik, dari Pak Vincent ada pertanyaan, apakah tools digital marketing ini dapat berkolaborasi dengan Metaverse? Marketing collaborate with Metaverse. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin Daniel bisa langsung membantu. Oh ya, kemudian juga ada dari Pak Faisal, untuk integrasi dari Salesforce dengan third party application misalnya SAP, Oracle, Facebook, apakah bisa digambarkan skemanya? Oke, bisa langsung dijawab, Daniel. Ya, aku bantu jawab beberapa pertanyaan ya. Tadi pertama yang terkait dengan Metaverse dulu. Nah, untuk Metaverse sendiri sebenarnya ini hal yang cukup unik dan lagi happening ya saat ini. Nah, untuk berkolaborasi dengan Metaverse, tentu ini hal yang dapat kita lakukan juga. Biasanya strateginya seperti apa? Strateginya itu biasanya kita menggunakan konten-konten yang kita blast gitu ya, Bapak Ibu. Konten yang kita blast bisa menggunakan email, bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Yang mana nanti, dari konten-konten yang kita gunakan untuk outbound campaign, itu mengisi, ada link-nya gitu ya, ada link yang menautkan orang-orang atau audiens tersebut untuk dapat ke, Metaverse gitu ya. Nah, Metaverse-nya sendiri mungkin yang ini perlu disiapkan dari Bapak Ibu. Dari sisi marketing cloud-nya sendiri nggak ada fitur ya untuk melakukan pembuatan, let's say kayak, meeting room dari sisi Metaverse-nya atau infrastrukturnya. Dari sisi marketing cloud-nya hanya sebatas membantu mengkoneksikan aja untuk terhubung ke Metaverse-nya itu via channel-channel yang tadi available, misalkan email, Line, WhatsApp, push notification, dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin integrasi dengan Metaverse, itu satu hal ya. Jadi menjembatani untuk masuk ke dalam Metaverse yang Bapak Ibu tentu infrastruktur maupun environment-nya sudah punya. Nah, untuk data balikan dari Metaverse, itu bisa kita integrasikan sebenarnya. Misalkan di dalam Metaverse dia melakukan pengisian, website, data-data apa aktivitas misalkan dia ngeklik sesuatu atau dia visit ke room tertentu di dalam Metaverse. Nah, data balikannya itu dapat dikonsum oleh marketing cloud untuk dibuat segmentasinya, tapi nanti segmentasinya outbound communication-nya itu limited ya, Pak Vincent. Jadi limited di dalam apa yang sudah tersedia di marketing cloud saat ini, yaitu email, WhatsApp, Line, SMS, dan push notification serta social campaign seperti itu. Social ad. Apakah cukup menjawab, Pak Vincent? Oke, berikutnya aku lanjut bantu jawab ya. Oke, sudah cukup jelas ya Pak Vincent ya. Aku bantu jawab pertanyaan dari Pak Faisal Arif ya. Pak Faisal Arif ada tanyakan, untuk third party application misalkan SAP, Oracle, Facebook itu bisa digambarkan nggak skemanya? Mungkin, skemanya itu cukup standar ya Bapak Ibu ya. Saya akan balik ke slide-nya di sini ya. Contoh, eee ini adalah marketing cloud platform ya di dalam, kolom yang ketiga. Nah, skemanya kurang lebih nanti ada 2 opsi Bapak Ibu ketika kita mau mengintegrasikan data SAP ataupun data-data Oracle dan sebagainya, third party application yang di luar marketing cloud. Kita dapat melakukan integrasi menggunakan API integration. Nah, nanti dari API ini kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan, batch atau menggunakan real time. Nah, nanti menggunakan REST API ya Bapak Ibu untuk integrasinya. Nah, ada beberapa hal memang yang tidak perlu dibuatkan dari sisi REST API-nya atau, code API-nya untuk data-data seperti sosial media, seperti Facebook, kemudian Google Ads, dan sebagainya yang, sifatnya sudah available, itu ada beberapa konektor yang tinggal dinyalakan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga sebenarnya, di App Exchange ya, kalau kita memang tidak ada resource untuk melakukan integrasi secara API, kita dapat melakukan penginstalan App Exchange. Nah, di App Exchange sendiri yang tadi saya sempat senggol, sempat mention, itu dia punya add-on untuk konektor antara Marketing Cloud dengan
third party system gitu ya, third party application seperti SAP, kemudian Oracle dan sebagainya itu ada beberapa konektor yang tinggal dia plug and play aja sih Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau udah connect biasanya kita dapat melakukan mapping seperti itu. Oke, Pak Faisal Arif, apakah cukup menjawab pertanyaan saya, Pak? Oke, thank you. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Baik, Bapak Ibu, bila sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin untuk seterusnya bisa langsung email saja ke sfdc@metrodata.co.id. Oh, baik, ada dari Bu Silviana Raniza. Apakah ada satu kesatuan modul untuk satu kebutuhan yang kompleks, tidak terpisah untuk satu aplikasi CRM dan manage perawatan tambahan otomasi tidak otomasi terhadap informasi yang terupdate? Baik, silakan dibantu. Oke, saya bantu jawab ya. Sebenarnya dari sisi Salesforce, kita ada beberapa package, Bu. Yang saya show ini, jadi ini part modular yang saya pisahkan gitu ya. Tapi kalau memang dari sisi Bu Silviana itu kebutuhannya end-to-end, baik dari sisi sales untuk capturing leads, catat opportunity, create sales order, kemudian sampai ke customer service app gitu ya, sampai service cloud. Nah, itu kita uh, bisa offer atau kita bisa bisa tawarkan ke perusahaan Bu Silviana. Jadi, yang sifatnya modulnya end to end pun ada gitu. Kalau kita ngomongin Salesforce, nanti sebenarnya dari rekan-rekan dari Bapak Ibu itu bisa memilih, mau ngambil modulnya secara modular atau terpisah, atau kita mau ngambil semua modul pun itu memungkinkan, seperti itu. Jadi kalau ada data-data yang tidak terotomasi, itu bisa kita pilih nanti ya, beberapa modul yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan kita bisa integrasikan kalau Bapak Ibu punya current system. Misalkan, eee, dari sisi Salesforce-nya itu untuk front end, untuk misalkan sales team-nya canvassing, tapi nanti untuk supply chain atau nanti delivery dilakukan di back end seperti SAP atau Oracle. Nanti data-data yang dibuat dari SAP atau Oracle dikembalikan lagi ke Salesforce untuk dibuatkan reporting-nya. Nah, nanti untuk keluhan pelanggan nanti di-handle di Salesforce, marketing di-handle di Salesforce, itu memungkinkan sekali Bapak Ibu. Cukup jelas Bu Silviana? Baik, apakah sudah cukup jelas Bu Silviana? Kemudian dari Pak Supriyono juga ada pertanyaan, apakah ada versi demo Salesforce Cloud? Ya, untuk versi demo itu ada, Pak. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Supriyono penasaran gitu ya, mau tanya secara khusus untuk versi demo Sales Cloud-nya atau Service Cloud atau modul yang satu bundle, itu nanti bisa menghubungi ke email yang Bapak lihat di screen saat ini. Bisa hubungi sfdc@metrodata.co.id untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Baik, mungkin bila saat ini belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dan mungkin setelah webinar ini baru ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya melalui email sfdc@metrodata.co.id, tadi sudah disampaikan juga oleh Daniel Wongso. Untuk selanjutnya, untuk package kami juga Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut lewat email tersebut. Dan untuk di akhir sesi ini, mungkin saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita foto virtual nih, sebagai akhir sesi kita setelah join webinar ini. Mungkin Bapak Ibu bila berkenan boleh open cam, kita sama-sama untuk foto bareng, foto sesi virtual.
Baik, untuk file fotonya akan saya tag ya Bapak Ibu. Apa ada yang mau open cam lagi? Atau sudah ready? Baik, saya tunggu sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ready semua ya. Ini saya langsung foto aja ya. Baik, sekali lagi. Oke, terima kasih untuk foto virtualnya. Mungkin setelah ini kami mau informasikan juga mengenai coaching klinik yang bisa dilanjutkan oleh Daniel. Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang tadi ada kebutuhan untuk demo atau penasaran dengan solusi Salesforce, baik untuk marketing cloud seperti yang tadi saya demokan, atau modul-modul lain ya, seperti Sales Cloud, Service Cloud, atau Analytic, Bapak Ibu yang menghubungi nanti kita akan dapat melakukan 1 jam coaching session ya, coaching clinic session dengan tim expert kami untuk kami nanti membantu menganalisa kebutuhan Bapak Ibu sekalian, kira-kira pain Bapak Ibu itu apa, dan bagaimana cara Salesforce melakukan addressing isu-isu yang Bapak Ibu hadapi saat ini di perusahaan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan pre-screening question untuk membantu kami menganalisa, kemudian nanti Bapak Ibu akan menerima discovery scorecard dari kami. Kira-kira solusi yang tepat untuk kebutuhan Bapak Ibu itu seperti apa, dan kita bisa set meeting ya, terkait dengan coaching klinik ini selama 1 jam nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Baik, webinar kami sudah selesai. Bapak Ibu tidak lupa juga kami mengingatkan Bapak Ibu untuk memberikan feedback bagi kami untuk kemajuan kami di webinar kami selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang. Siang, thank you semua.